Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan salam terindah dan termulia, sebuah salam dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahadun ahad, ahadun ahad, takbir. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang, Rabb yang kasih sayangnya maha luas dan kekal. Segala puji hanya milik Allah yang memiliki kekuatan, yang memberi kekuatan, dan yang menjadi sumber kekuatan. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang maha gagah, Rabb yang maha tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang maha mengatur, dan tidak ada aturan yang lebih baik daripadanya. Segala puji hanya milik Allah, Dialah sang Raja di dunia dan di akhirat. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang telah menurunkan Al-Quran sebagai sifaun wa rahmah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang telah menurunkan Al-Quran sebagai aturan, sebagai hukum-hukum yang wajib ditaati dan wajib dipatuhi oleh seluruh makhluk yang bernyawa, yang merasa diciptakan olehnya. Segala puji hanya milik Allah. Allah Azza wa Jalla lah yang membuat kita berkumpul di sini, bisa hadir di sini dalam keadaan jiwa yang lapang, dalam hati yang tenang, dalam keadaan tubuh yang prima, yang sehat. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang maha bersabar atas kelalaian, kemaksiatan yang kita lakukan selama ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan untuk bertaubat kepadanya, memperbaiki diri, menyiapkan bekal untuk perjalanan kita pulang ke akhirat nanti. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada ahlul baitnya, kepada sahabat-sahabiyahnya, dan juga tabi'in tabi'ahnya, serta para ulama yang soleh, yang lurus setelahnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman ini, dan diakui umat oleh Rasulullah SAW yang nanti kita dinanti oleh beliau di telaganya Al-Kautsar, kemudian meneguk daripada airnya dan hilanglah rasa haus kita untuk selama-lamanya, dan kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Lebih baik, lebih jelek? Lebih baik dari kemarin apa lebih jelek? Acara ini bermanfaat atau tidak? Ada yang rugi bayar tiket atau tidak? Tidak. Acara ini acara radikal atau bukan? Kalau ada yang bilang ini acara radikal, itu orang yang bodoh dunia akhiratnya. Kalau orang ada yang bilang yang pakai jenggot, yang pakai jilbab itu radikal, itu orang bodoh dunia akhiratnya, orang yang rugi dunia akhiratnya. Allah akan tangkap dan masukkan dalam neraka nanti. Takbir! Ini bukan acara teroris, ini bukan acara radikal. Saya tidak mengajak Anda ke dalam ajaran yang radikal, dan ini adalah acara saya. Anda bayar tiket untuk acara ini. Saya mohon maaf tadi pagi kalau tidak nyaman, dan saya merasa sangat tidak nyaman karena Anda bayar tiket bukan untuk itu. Dan saya demi Allah tidak membawa Anda kepada ajaran yang sesat, dan saya tidak takut sama siapapun, demi Allah. Wallahi, saya bergerak, berdakwah, hidup di negeri Indonesia yang saya cintai. Saya lahir di sini, dan saya tidak ada sedikit pun niat dalam hati saya untuk menyebarkan paham liberal, paham Syiah, paham radikal. Radikal itu apa? Radikal itu apa? Bapak Ibu semuanya, teroris itu siapa? Teroris itu Yahudi, Syiah. Itulah yang harus ditangkap, bukan para ulama yang hanif, bukan para ulama yang menyebarkan semangat jihad.
Fokus ke depan. Yang saya perangi bukan hanya syaitan di kalangan jin, tapi juga syaitan di kalangan manusia. Karena syaitan di kalangan manusia itu lebih jahat daripada syaitan di kalangan bangsa jin. Mereka bisa memakan gunung, memakan jalan-jalan, memakan negara ini, memperkosa hak-hak manusia untuk hidup. Bapak Ibu semuanya, leher kita harus tegak ketika dihadapkan kepada peraturan-peraturan manusia. Leher kita harus tegak ketika dihadapkan terhadap peraturan-peraturan manusia syaitan. Karena syaitan itu ada di kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Jika ada orang yang mengambil hak Anda, maka tegakkan kepalanya. Pagi ini dan pagi kemarin kita akan melanjutkan pembahasan mengenai apa? Tazkiyah an-nafs dan terapi Al-Quran. Bagaimana mengoptimalkan ruqyah dengan terlebih dahulu membongkar kerusakan-kerusakan akidah pada jiwa kita. Bukan berarti ruqyah dicampur dengan ceramah, bukan. Dan memangnya kenapa? Tidak ada yang melarang, demi Allah. Justru ruqyah selama ini tidak benar, tidak betul, tidak sukses, karena hanya mencari duit. Klinik-klinik ruqyah, coba lihat, datang daftar, lalu terapi setengah jam, suruh pulang, besok suruh datang lagi. Apa ada kesembuhan di sana? Tidak ada. Masyarakat yang syirik, masyarakat yang doyan mengunjungi dukun, kemudian kesyirikannya beralih. Mereka syirik kepada peruqyahnya, bergantung hatinya pada peruqyahnya. Ini yang harus dimusnahkan, ini yang harus dihancurkan. Dari mana? Dari jiwa-jiwa kita. Bergantungnya kepada manusia, rasa takut kepada manusia yang melebihi rasa takutnya kepada Allah. Ingat sabda Rasulullah SAW, ketika manusia itu takut kepada Allah, maka seluruh makhluknya akan takut kepada dia. Namun ketika manusia tidak takut kepada Allah, maka Allah akan buatkan di hatinya rasa takut oleh seluruh makhluknya. Sama syaitan yang tidak terlihat saja takut. Bapak Ibu semuanya, ini adalah sebuah penyadaran yang ingin terus saya tampilkan, terus saya berikan. Tujuannya adalah untuk menguatkan jiwa kita. Tujuannya untuk menguatkan jiwa kita, menyehatkan hati kita dari paham-paham yang tidak betul, dari paham-paham yang tidak benar, dari doktrin-doktrin yang tidak betul, dari doktrin-doktrin yang salah. Lalu kami bungkus dengan sebuah yayasan yang bernama Rehab Hati Foundation. Ada di Jakarta dan ada lebih 50 cabang di seluruh Indonesia dan Malaysia dan juga luar negeri lainnya. Acara ini diterima di seluruh lapisan masyarakat. Kenapa demikian? Karena tidak mengandung unsur apapun. Murni kami menginginkan Bapak Ibu semuanya kembali menikmati sunnah yang pernah hilang. Ruqyah syariah adalah sunnah yang hampir punah di masyarakat. Bapak Ibu semuanya, gangguan setan di dalam kolbu, lalu dokter menamakan jantung koroner, dipasang 1 ring itu 60 juta. Bayangkan kalau 8 ring, berapa harga yang harus dibayar? Bagaimana kalau orang miskin yang kena penyakit ini? Kalau orang kaya tidak masalah. Kalau orang miskin bagaimana? Bagaimana dia mengumpulkan uang ratusan juta untuk jantung koroner? Sementara dengan Al-Quran hanya disentuhkan sebentar saja, maka ada perubahan besar bahkan 10. Kemudian orang bertanya-tanya, kenapa saya tidak sembuh, Ustaz? Ini butuh penjelasan yang panjang. Butuh penjelasan yang panjang. Saya gariskan ada lebih dari 20 jam waktu yang harus disiapkan untuk mengenal seluk-beluk penyakit, seluk-beluk godaan setan. Ya. Untuk mengenali ini agar kita bisa membongkarnya, kelemahannya, kekuatannya, kelemahan kita, kekuatan kita itu. Ini dibungkus dalam Rehab Hati, bukan ajaran radikal. Adapun kalau saya berangkat ke Suriah itu adalah hak saya. Bukan, saya tidak mengajak Bapak Ibu semuanya, dan tidak ada hubungan Rehab Hati dengan pergerakan mujahidin dimanapun. Ya. Jadi intel-intel yang ngintip di sini, perhatikan baik-baik. Saya bukan ISIS, dan saya bukan mujahidin. Saya adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Saya adalah saudara kalian yang jauh, yang datang dari Jakarta untuk mengangkat teman-teman di sini yang terjerumus dalam lembah kesyirikan, lembah sihir dan lembah dunia.
Bapak Ibu semuanya, lembah sihir itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Al-Quran. Tapi kalau manusia terjerumus ke dalam lembah dunia, maka dia tidak akan pernah sembuh. Dan itulah penyebab-penyebab terbesar kenapa manusia banyak yang sakit. Kemarin saya sangat bahagia sekali. Sangat bahagia sekali ketika menyaksikan Bapak Ibu semuanya, Masya Allah, datang tepat waktu. Kemudian dengan teriakan takbir yang membahana. Kemudian saat terapi masal pun tidak ada reaksi yang cukup, tidak ada reaksi yang frontal. Bahkan bisa dibilang Bangka Belitung ini terbaik. Ini menunjukkan bahwa akidahnya sudah mulai lurus, sudah mulai tegak. Setan tidak terlalu berkuasa, atau barangkali setannya sembunyi di dalam. Nah, betul. Dan ini tugas saya untuk membongkarnya, Bapak Ibu semua. Mau dibongkar tidak? Harus dibongkar. Dan Bapak Ibu semuanya harus memberikan waktu kepada saya untuk membongkarnya. Jangan menghalang-halangi saya dengan mental block. Wah, ini Nuruddin jenggotnya panjang, pasti teroris. Jangan begitu. Anda lihat di akhirat orang-orang yang berkata demikian, orang-orang yang berkata bahwa yang berjenggot itu teroris, orang-orang yang berkata bahwa yang berjenggot yang jilbabnya lebar itu adalah radikal. Anda lihat di akhirat, Allah tangkap dia, Allah tangkap dia, Allah akan tangkap dia dan masukkan ke dalam nar. Memangnya siapa Anda? Bapak Ibu semuanya, kita ini umat Islam, betul apa tidak? Landasan di jiwa kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariatnya. Adapun negara ini, Indonesia ini, kita ngontrak di sini, betul nggak? Dan Indonesia pun ngontrak di bumi siapa? Allah. Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Kita ini makhluk asing di bumi, dan umat Islam khususnya makhluk asing di bumi. Umat Islam itu makhluk asing. Kita bukan penghuni bumi. Kita akan pergi dahulu dari alam ruh ke alam rahim, ke alam dunia, nanti ke alam apa? Alam barzah, alam mahsyar, alam hisab, hari hisab, mizan, baru syirat, lalu dari situ surga dan neraka. Jangan sampai kita tukar ya dunia ini, jangan sampai kita isi dunia ini dengan tawa-tawa sesaat, lalu kita tukar dengan tangisan yang abadi di akhirat. Allahu Akbar. Orang-orang yang menyatakan bahwasannya yang berjenggot itu teroris, orang-orang yang menyatakan bahwasannya yang bercadar itu sesat, harus diperhatikan, harus dilihat, radikal dan lain-lain. Itu menyakiti mukmin. Apakah Anda tidak sakit? Orang-orang yang mukmin yang jujur dengan status mukmin akan sakit dan wajib marah. Marahlah. Kalau tidak marah berarti Anda tidak normal. Begitu Bapak Ibu semuanya. Ini harus saya garis bawahi. Dan saya mohon maaf pagi ini waktunya terganggu. Ini di bawah, di luar kendali saya. Sekarang kita lanjutkan presentasi saya yang kemarin. Namun saya ingin review ulang tentang apa? Tentang konsep rehab hati, agar tidak ada lagi orang yang berkata bahwa ini aliran sesat, agar tidak ada lagi orang yang berkata bahwa ini doktrin Wahabi, agar tidak ada lagi orang yang berkata ini ajarannya khurafat, bid'ah dan lain-lain. Bapak Ibu semuanya, agar betul-betul kita paham, izinkan saya untuk mengulang sedikit bahasan yang kemarin. Yang pertama, rehab hati Qurani merupakan sebuah sinergi pelatihan, motivasi, tazkiyah dan terapi Al-Quran. Jadi adalah gabungan, tidak hanya ruqyah saja, tidak hanya terapi Al-Quran saja, namun sebuah sinergi. Sinergi itu bagaimana? Sinergi itu sebuah gabungan, ya, kombinasi antara pelatihan, ini pelatihan, melatih Anda, kemudian motivasi, menyemangati Anda, tazkiyah, mensucikan Anda, dan kemudian terapi dengan Al-Quran. Yang kita lalui dengan 5 tahapan. Yang pertama, pemahaman konsep dasar tauhid dan teori bagaimana Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Penjelasannya secara ilmiah, secara ilahiyah, secara sunnah, dan juga secara alamiah. Lalu kemudian ada tahapan tazkiyah an-nafs, pemaparan apa-apa saja yang menjadi kotoran bagi jiwa. Karena syaitan itu makhluk yang kotor, maka dia senang di tempat-tempat yang kotor.
Kalau ada syaitan di jiwa kita, artinya dalam jiwa kita ada kotoran, ada sampah-sampah yang harus dibersihkan. Kemarin kita sudah jelaskan, ya. Kemudian selanjutnya ada simulasi dan demonstrasi. Kemarin sudah ada simulasi, pagi ini akan ada demonstrasi. Ya, ada 2 kursi panas di depan. Ada 2 kursi panas, mana satu lagi hilang? Oh ya, sama beliau, tidak apa-apa. Baik. Jadi ada 2 kursi panas. Bapak, salah satu dari bapak yang laki-laki ini boleh naik ke kursi panas ini kalau punya penyakit. Kita lihat bagaimana ketika dihadapkan pada Al-Quran. Tidak ada satu penyakit pun yang akan bertahan lama dengan Al-Quran. Dicatat, tidak ada satu penyakit pun yang akan bertahan lama dengan Al-Quran. Ketika dihadapkan pada Al-Quran, pernyataan siapa ini? Ibnu Taimiyah. Ya. Tidak ada satu penyakit pun yang akan bertahan lama dengan dihadapkan dengan Al-Quran. Sesuai dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasr ayat 21. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala zabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini diturunkan pada gunung, maka gunung pun tunduk terpecah belah karena takut pada Allah. Makhluk apa namanya yang tidak takut kepada Allah? Oh, kasihan, tidak ada takutnya. Masa orang-orang yang taat kepada Allah lalu ditangkapi? Nauzubillahi min dzalik. Baik, selanjutnya adalah aplikasi dan praktik Qur'anik ini. Maksudnya apa? Kita, Bapak Ibu semuanya akan diajak untuk mempraktekkan. Yuk praktekkan. Tangan Anda sendiri, bacaan Anda sendiri. Jangan bacaan saya, jangan tangan saya. Agar ketika pulang nanti Bapak Ibu semuanya bisa praktekkan kepada suaminya yang nakal misalkan, kepada istrinya yang membantah misalkan. Begitu Bapak Ibu semuanya. Ya, baik. Selanjutnya akan ada diskusi interaktif. Sudah kita mulai dari kemarin, hari ini dan insya Allah selanjutnya insya Allah. Kalau Anda siap sampai malam, saya siap insya Allah. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kemarin sudah kita beberkan, sudah kita jelaskan bahwasanya ketika seseorang sakit maka 70% penyebabnya ada pada kolbu manusia. Jadi 70% penyembuhannya adalah penyucian jiwa dari kotorannya. Sebagaimana kita mandi, Bapak dalam sehari berapa kali mandi? Ada yang sekali, ada yang 2 kali, tapi tidak ada yang seminggu sekali. Tazkiyah an-nafs ini mensucikan jiwa, bukan mensucikan badannya. Kalau jiwanya bersih maka dia menjadi sehat, menjadi kuat, maka badannya menjadi kuat. Tidak loyo. Tidak loyo, jadi pejantan-pejantan tangguh. Nanti akan ada tutorial bagaimana ruqyah kejantanan. Dan juga ruqyah kecantikan. Ibu ya Bapak, agar bapaknya semakin nempel dan ibunya apa namanya juga? Jadi ibu bapak semakin nempel begitu ya. Kemudian Bapak semuanya, apa saja yang dibersihkan dari tazkiyah ini, dari jiwa ini? Yang pertama adalah kesyirikan. Kesyirikan, kondisi atau kecenderungan kolbu manusia yang mendua. Dia mencintai Allah juga mencintai makhluk. Dia takut kepada Allah juga takut kepada makhluk. Dia taat kepada Allah juga taat kepada makhluknya. Itu. Kemarin dia ada berapa? Syirik itu dibagi 2, syirkul akbar dan syirkul asghar. Syirik yang besar dibagi 4. Yang pertama syirkul mahabbah, yang kedua syirkut ta'am, yang ketiga syirkut doa, yang keempat syirkun niyah. Dicek kalau masih ada itu maka bersihkan dulu itu. Tidak usah ruqyah dulu, bersihkan dulu itu. Baik. Selanjutnya yang terlambat tidak diizinkan masuk ini. Ini akan mengganggu. Berikutnya ada syirik yang kecil ya, syirkul asghar, yaitu riya dalam ibadah. Syirkul asghar ini banyak menjerat para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang cerdas tadi. Ya. Orang-orang yang cerdas. Jadi orang-orang yang cerdas itu bukan Menlu Amerika, harus dicatat ya. Orang yang paling cerdas di dunia itu Nabi Muhammad SAW. Ya, diikuti para sahabatnya, diikuti Al-Faruq, diikuti yang lainnya. Umar bin Khattab yang menaklukkan sepertiga dunia. Itu orang-orang cerdas. Itu yang harus menjadi referensi orang Islam. Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama penerusnya. Ya, dan orang-orang soleh yang masih hidup, ulama-ulama yang masih hidup saat ini, ulama yang lurus, bukan ulama yang penjara, bukan ulama yang takut di penjara, bukan ulama yang takut dibunuh, bukan.
tapi ulama-ulama yang lurus berdasarkan Quran dan Sunnah. Perhatikan, kalau ada sesuatu yang buruk dalam presentasi ini, koreksi saya. Bapak Ibu semuanya, ya. Ini akan menyehatkan jiwa Anda, Bapak Ibu semuanya. Akan membuat Anda bangun. Setelah Anda bangun, terserah mau kemana. Saya tidak mengumpulkan jemaah apa tidak. Setelah Anda bangun sehat, berjalanlah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama jemaah-jemaahnya. Yang Nahdlatul Ulama, yang Nahdiyin, yang Muhammadiyah, yang PKS, yang Salafiyin, apa lagi? Persis, JT, HTI barangkali. Silahkan, saya tidak mengajak kepada siapapun, karena saya pun bukan siapapun. Namun di sini ada konsep, Bapak Ibu semuanya, yang membongkar bahwa inilah yang membuat kita terpecah belah, yaitu syaitan laknatullah alaihi, yang membuat para salafiyin terpecah belah lagi, yang membuat umat terpecah-pecah. Namun yang harus disadari bahwa syaitan itu ada dua jenis, syaitan di kalangan jin dan manusia. Baik, sampai mana tadi? Maksiat itu adalah yang berikutnya. Maksiat adalah kotoran-kotoran jiwa. Tidak akan pernah bisa disatukan antara ketaatan dan kemaksiatan. Tidak akan pernah bisa disatukan antara ketaatan dan kemaksiatan. Bagaikan air dan minyak, bagaikan sunnah dan bid'ah, tidak akan pernah bersatu padu dua hal ini. Makanya kalau Anda ingin sembuh dengan sunnah ini, hijrahlah kepada sunnah. Tidak ada yang ditutup-tutupi, hijrahlah kepada sunnah. Bagaimana? Cintailah Rasul Anda. Begitu kan? Karena kita umatnya. Bagaimana mencintai Rasulullah SAW? Karena beliau tidak ada. Cintai sunnahnya, apa yang dia kerjakan, Bapak. Bukan sholawatan. Sholawatan itu hanya salah satu bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Yang lebih banyaknya lakukan sunnah-sunnahnya. Lakukan sunnahnya. Nanti yang menjadi benteng gaib ini adalah sunnah Nabi. Bapak betulkan akidah dan tauhidnya, lakukan ketaatan. Ya, karena kalau akidah sudah betul, maka di situ akan menyeruak cahaya iman. Ada energi yang membuat kita mampu untuk sujud kepada Allah, untuk berdiri sholat berjamaah, untuk menutup aurat, ya, dan melakukan seluruh kewajiban yang mampu kita lakukan. Setelah melakukan kewajiban, perbanyak sunnah. Tidak bisa kita ngambil sunnah ruqyah saja satu, lalu meninggalkan yang lain. Ini yang saya maksudkan, Bapak Ibu semua. Baik. Kemudian tadi ya, maksiat ditinggalkan tentu saja, karena memang itu yang menyebabkan hati kita melemah dan setan menguat. Semakin banyak maksiat, maka semakin berat beban kolbu kita. Semakin berat beban hati kita, semakin berat beban pikiran kita, bahu. Semakin kita menderita, semakin kita susah, semakin jauh kepada Allah, dan semakin syaitan dekat. Begitu, Bapak Ibu semuanya. Itu dia ya. Baik. Yang ketiga adalah hasad. Hasad ini penyakit dalam kolbu manusia. Nah ini dia, Bapak Ibu semuanya, setelah tauhid itu tegak, maka syaitan masuk ke dalam tubuh manusia melalui pintu hasad ini. Melalui pintu hasad, dipecah belah. Ya, dipecah belah. Seandainya 2020 Bangka Belitung itu bertauhid, seluruh masjidnya adalah masjid-masjid sunnah, dan seluruh masyarakatnya bertauhid, maka syaitan akan masuk dari pintu perpecahan. Dan ruqyah syariah ini saya harap menyatukan seluruh daripada kita, hati kita terutama, sehingga ketika kita ketemu teman muslim, kita bisa tersenyum dan menyapanya. Apa kabar imannya? Tadi seperti ya Ustaz Ahmad Rahul katakan. Subhanallah, luar biasa sekali. Jangan sampai ketika kita ketemu saudara muslim kita bincangkan mata. Aliran apa itu? Celananya begitu. Aliran apa itu? Wajahnya begitu. Jangan sampai demikian, Bapak Ibu semua. Baik, selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah hubud dunia, cinta kepada dunia. Ingat, tadi saya katakan bahwa salah satu tugas kami di sini adalah, saya berdiri di sini adalah mengangkat masyarakat di sini daripada lembah sihir dan lembah dunia. Yang lebih bahaya adalah lembah dunia. Ketika manusia terjerat sihir, maka mau tidak mau dia akan mendekati Allah. Ketika manusia terjerat dengan lembah dunia, maka dia akan jauh
semakin jauh kepada Allah. Dia berlari mengejar kebahagiaan dengan berlari ke arah yang berlawanan dengan kebahagiaan. Akankah dia sampai? Tidak akan sampai. Padahal dunia itu seperti bayangan. Ketika kita kejar, maka tidak akan mampu mengejarnya sampai kapanpun. Dan ketika kita meninggalkannya, maka wallahi bayangan tidak punya pilihan kecuali mengikuti. Ya, selanjutnya yang terakhir, tadi yang dicatat bahwasannya sihir dunia itu lebih jahat daripada sihir syaitan. Ketika manusia kena sihir oleh syaitan, ucapkan hamdalah, ini akan mendekatkan kita kepada Allah. Ketika manusia kena sihir oleh dunia, maka tidak ada obatnya kecuali ketika Allah jedukan kepalanya, Allah benturkan kepalanya, seluruh jalannya mentok, hartanya tidak berguna, ilmunya tidak berguna, usianya tidak berguna, pengalamannya tidak berguna. Baru dia akan pergi mencari pengobatan, minta tolong kepada manusia, minta tolong pada ustaz. Dan ketahuilah ibu-ibu, bapak-bapak, ustaz kalau dimintai tolong terus-menerus dia akan bosan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan marah kalau kita tidak pernah minta tolong kepadanya. Dan dia akan semakin senang semakin kita meminta. Ketika kita meminta kepada Allah, maka Allah janji untuk mengabulkannya dengan cara yang dia inginkan, di waktu yang dia inginkan, bukan dengan cara yang kita inginkan atau di waktu yang kita inginkan. Bayangkan, banyak manusia yang salah orientasi dalam berharap. Ini yang disebut dengan tadi ya, kesyirikan-kesyirikan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, ritual bid'ah. Mulai saat ini ke depan, jangan panas ketika telinganya mendengar kata bid'ah. Karena kalau telinganya panas mendengar kata bid'ah, berarti ada setan yang terkutuk, yang terlaknat di dalam kolbunya. Bapak boleh cek video-video saya ketika saya debat dengan ahlul bid'ah, langsung kerasukan, menyerang, dan ditepuk tangan, disambut dengan takbir oleh orang-orang sunnah di sana. Bapak Ibu semuanya, ya, kita murnikan ajaran yang benar, ajaran daripada Rasulullah SAW yang ada dalam kaidah-kaidah sunnah. Ada banyak kitabnya, dan ini tidak tabu. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi, itu adalah kotoran-kotoran jiwa yang harus dibersihkan dalam diri kita. Sebanyak berapa persen ini? 70%. Adapun tazkiyah an-nafs bisa dilakukan dengan apa saja. Sholat itu tazkiyah an-nafs, sholat yang khusyuk ya, mensucikan jiwa, membasuh jiwa kita. Bapak, dari pagi sampai siang sampai zuhur, lalu kita break 10 menit saja, 10 menit saja sholat, maka itu akan memutus aktivitas dunia dan menyambungkannya kepada Allah. Kita dapat recharge lagi. Ini pun tazkiyah an-nafs. Wudu pun tazkiyah an-nafs. Puasa, saum adalah tazkiyah an-nafs. Kita boleh cek orang-orang yang sakit pasti tidak sedang saum, dia tidak punya amalan Senin Kamisnya, atau puasa Daudnya, atau Yaumul Bidnya. Puasa itu memutus makanan setan. Bapak, coba lihat orang yang paling kuat di sini siapa kira-kira? Beliau ya, kira-kira. Paling kuat tubuhnya. Coba beliau suruh puasa 7 hari saja. Bagaimana yang akan terjadi dengan beliau? Lemas ya saja. Pasti lemas. Setan sekuat apapun coba puasa, lemas dia Pak. Saya pernah memberikan tips kepada seorang ibu. Ibu coba saum. Sebetulnya ibu itu agak besar ya, orang besar begitu ya, tubuhnya orang besar. Coba ibu banyak saum lah begitu. 2 minggu kemudian ketemu saya, langsung reaksi, langsung kerasukan dan bilang, Ustaz saya mau keluar, tolong Ustaz saya mau keluar. Kenapa kamu mau keluar? Lapar, katanya lapar. Jinnya mau keluar minta. Bayangin, baru 2 minggu. Ibu, saya sadari, ibu kenapa? Puasa apa di rumah? Saya puasa Daud Ustaz. Saya akan ibu semuanya. Kemana saja kita selama ini? Sekarang setelah kita tahu, maka tekadkan, niatkan, ya Rabb, puasa saya ini ya Rabb untuk mengunci makanan setan dalam tubuh saya. Saya tidak ridho setan makan dalam tubuh saya. Gitu Bapak Ibu semua. Baik ya. Jadi tazkiyah an-nafs ini luas pemaparannya. Haji juga tazkiyah an-nafs. Bapak Ibu, ada nggak orang Bangka yang ke haji lalu pulang menjadi sakit? Ada nggak? Pernah dengar nggak? Pernah. Kenapa demikian? Masa lalunya buruk Pak. Pernah bersekutu dengan setan, tidak pernah bertaubat misalkan. Pergi ke Masjidil Haram, setan-setannya luntur. Setan-setannya nungguin Pak di luar masjid, karena memang tidak bisa dimasuki setan di sana. Kemudian barangkali hajinya mabrur, Allah tunjukkan kepadanya, ya wahai hambaku, ya ibadi, dalam tubuh kamu ada setan. Dalam tubuh kamu ada setan, sadarilah, taubatilah. Bagaimana Allah bicara demikian kepada hambanya? Dengan diberikannya
sakit Pak, diberikannya sakit lalu kita sadar, oh iya di sebelah sini ada sakit, di sini setannya. Jadi ingat, penyakit pada jasad adalah alarm. Tahu alarm kan? Peringatan bahwasannya ada sesuatu yang sakit di dalam kolbunya. Penyakit apapun yang sakit dalam tubuh Bapak itu adalah peringatan bahwa ada sesuatu yang sakit di dalam kolbunya. Itu alarm dari siapa? Dari Allah. Bapak, aduh saya tidak bawa duit ya. Misalkan begini Bapak, saya ini di lantai 10 ya, lantai 100. Saya sedang berdiri di lantai 100. Kemudian saya mau memanggil, saya seorang kontraktor ya. Lalu saya ingin memanggil tukang tembok di bawah saya, staf saya. Apa yang saya lakukan? Pertama teriak, woi, woi. Kemudian dia tidak mendengar karena 100 lantai. Kemudian saya coba lempari dengan uang 100.000. Apa yang dia lakukan? Ya, ambil masukin tas kan. Wah ini nggak ngelirik saya ini. Saya kasih lagi berapa? 1 juta. Apa yang dilakukan? Dia sibuk ambil, masukin ke dalam. Dan juga tidak melirik ke atas. Coba kalau saya kasih batu kecil aja sebesar ini, tapi dari 100 lantai, tentuk kena kepalanya. Apa yang dia lakukan? Kemana dia melihat? Ke kiri apa ke atas? Ke atas. Begitu manusia. Manusia kalau dikasih kesenangan dia lupa kepada yang kasihnya. Tapi kalau dikasih sakit sedikit aja dia langsung ke atas. Ini Bapak Ibu semuanya, sakit itu adalah alarm ya, peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya yang dimaksud tazkiyah ini bukan hari ini, bukan kemarin, bukan 1 jam, tapi sepanjang hayat, sepanjang kita mampu membersihkan jiwa kita. Setelah itu selesailah tugas tazkiyah. Kapan tugas tazkiyah itu selesai? Ketika jiwa kita tegap kembali, ketika kita mampu bangun subuh dan berjamaah. Ayo katakan laki-laki yang tadi bangun subuh dan berjamaah, coba bertambah nggak? Bertambah sebenarnya, meskipun hanya beberapa persen ya. Ini cowok-cowok yang gagah, yang Betawi ini yang bisa bangun subuh Pak. Iya ibu ya, nanti kalau milih suami, kalau sudah punya suami ya, itu yang mampu bangun subuh. Bapak-bapak ya, kalau cari calon mertua, calon apa namanya, mantu, kamu bangun subuhnya jam berapa? Kalau 5:30 jangan diambil. Bagaimana dia bisa mimpin keluarga ya? Bangun subuh saja tidak bisa. Ini dia Bapak semuanya ya. Jadi setelah nanti tazkiyah an-nafsnya sukses, maka jiwanya menjadi sehat. Kalau jiwanya sehat, maka dia punya kekuatan untuk berjalan menuju negeri akhirat. Begitu ya. Bapak Ibu semuanya, kalau hatinya sehat, maka dia akan bahagia. Dan kebahagiaannya akan memancar di wajahnya dan juga membahagiakan orang-orang yang melihatnya. Di hatinya ada senyum, di wajahnya ada senyum. Senyumnya pun seimbang, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Simetris. Tidak sumbing begitu ya. Tidak meminci. Bapak Ibu semuanya, kalau kita sudah berhasil mentazkiyah kolbu kita, maka kita akan menjadi kaya raya. Percaya nggak? Percaya nggak? Percayalah. Kaya raya menurut versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beri kemudahan di dalam hatinya. Ketika dia butuh sarapan pagi dengan nasi yang hangat, pagi-pagi sudah ada yang siapkan. Dia tidak harus masak, Bu, tapi dia sudah ada di hadapannya. Bukankah itu enak? Ketika dia ingin makan ikan, sudah ada di hadapannya. Bahkan ada yang mengantar kepadanya. Dia tidak harus tanam padi, tidak harus tanam ikan. Bukankah itu nikmat? Ketika dia sampai di Pulau Bangka, maka di bandara ada yang menjemput. Pakai mobil, yang mobil itu siap dibawa kemana-mana. Bayangkan, dia terbang ke Jakarta, di Jakarta ada mobil baru yang jemput juga. Bayangkan, ketika dia terbang kemana saja selalu ada mobil yang bersedia membawanya. Enak tidak? Saya tidak punya mobil Pak, dan tidak bisa setir. Tapi kemanapun saya datang, sampai ke Eropa pun di sana ada mobil. Ganti-ganti lagi Pak. Apalagi kalau di Soekarno-Hatta ya, macam-macam itu. Taksi ya. Kan saya tidak harus bayar pajak setiap bulan, betul?
Tidak harus bayar kredit, tidak harus. Tapi ada. Bayangkan, saya tidak punya rumah sampai detik ini. Bahkan saya mau cari kosan pun nggak sempat. Tapi selalu ada rumah yang menyapa saya dimanapun saya berada. Bahkan orang-orang berebutan, Ustaz di rumah saya aja, di rumah saya aja, betul nggak? Di rumah rupiah maksudnya. Sebuah nikmat, betul nggak? Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu susah mentok mengobati keluarganya, mendakwahi keluarganya, jangan dakwahi dia, jangan obati dia. Bantulah agama Allah dan Allah akan membantu kita. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Bantulah agama Allah, berdirilah, tegapkan lehernya, dakwahkan ruqyah ini dengan cara yang benar, dengan konsep yang benar. Allah akan bantu kehidupan kita. Allah akan bantu kita, Bapak Ibu semua. Sekali lagi, kalau jiwa sudah kembali kepada fitrahnya, sudah ditazkiyah, maka dia akan, ketika tazkiyah ini sukses, maka buahnya adalah istiqomah dan ke hati kembali ke dalam fitrah. Kalau hati kembali ke dalam fitrah, maka dalam dadanya ada keinginan untuk dekat kepada Allah. Ya, ada keinginan untuk berdoa kepada Allah, ada keinginan untuk beristighfar kepada Allah. Sedangkan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau katakan, barang siapa dalam hatinya ada keinginan berdoa, maka sebenarnya saat itu Allah ingin mengabulkannya. Barang siapa ada keinginan untuk beristighfar dalam dadanya, maka sebenarnya Allah ingin mengampuninya. Lalu siapa yang memberikan hidayah ke dalam dada kita ini? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu semuanya. Ya, seluruhnya Allah yang atur. Berdirilah, tegaplah kepalanya, mari kita dakwahkan hal ini dengan baik pada teman-teman. Baik, setelah itu Bapak Ibu semuanya sampai mana tadi? Setelah tazkiyah an-nafs, maka akan lahir jiwa yang istiqomah. Kemarin saya sudah kasih tips sebelum kepada ibu-ibu nih, bagaimana meruqyah bapaknya. Bapaknya yang nakal, udah belum Bu? Oh belum. Karena saya suka lupa, setiap hari saya ngasih soalnya. Ibu, kalau ibu sudah berhasil tazkiyah an-nafs, menyucikan jiwanya, maka ibu bisa meruqyah bapaknya dengan mudah. Ya, misalkan bapaknya suka pulang pagi Bu, ya, ada nggak Bu? Nggak ada. Ada nggak bapaknya yang selingkuh? Ada, nah ini. Ada loh Pak ya. Ibu mau nggak cara meruqyahnya bagaimana? Mau, baik. Ibu ketika pulang bapak, pagi-pagi misalkan pulang, jangan dimarahi karena bapak akan balik memarahi ibu. Ya, ibu cukup cubit sedikit. Ih, bapak nakal. Apanya kira-kira? Pipinya sedikit. Tapi lakukan secara istiqomah selama setahun. Ya. Besok lagi bapak pulang lagi, cubit lagi sedikit. Ih, bapak nakal lagi ya. Baik. Dengan genit Bu ya. Nah, kemudian hari ketiga pun begitu, hari keempat begitu. Ibu lihat 360 hari kemudian ibu sebelah kanan masih ada. Begitu. Kemudian kalau bapak masih nakal, tahun kedua cubit lagi sebelah kiri. Selama setahun. Jadi dalam 2 tahun ibu akan sukses insya Allah. Itu namanya istiqomah. Dan istiqomah ini hanya akan lahir ketika Anda sukses dalam mentazkiyah jiwanya. Karena letak istiqomah itu ada di dalam kolbu manusia. Bersihkan kolbunya. Begitu ya, sebuah contoh, sebuah gambaran. Kalau kita sudah istiqomah, maka demikian. Bagaimana dengan setan? Ayo, bagaimana dengan setan yang kuat? Katanya ada seorang wanita yang sudah diruqyah sama 7 ustaz ini, tapi belum selesai. Bukan ustaznya yang salah, dia belum istiqomah. Bapak Ibu semuanya, kemarin sudah saya gambaran bagaimana ketika setan itu mau masuk ke rumah. Istiqomah Bapak Ibu semuanya, meskipun cuma ayat kursi, istiqomah itu cubitan yang besar buat setan. Jangankan ayat kursi, Al-Fatihah yang dibaca itu bagaikan kayu bakar yang memukul dia. Kayu bakar yang besar yang menyalanya, yang memukul tubuhnya. Ya, bagi setan ini. Bapak Ibu semuanya istiqomah bagaimana jadi nanti. Insya Allah akan sukses. Baik, selanjutnya setelah sukses tazkiyah an-nafs, maka terapi Al-Quran. Nah, terapilah dengan Al-Quran. Seperti kemarin, 30 menit. Bagaimana kalau ustadz yang tidak ada? Download di internet, mudah sekarang. Beli CD-nya, dengarkan pakai headset. Delete lagu-lagunya, musik-musiknya, ganti dengan Al-Quran. Penuhi jiwanya dengan Al-Quran, Pak. Orang-orang yang mencintai musik pasti tidak mencintai Al-Quran.
Orang-orang yang di hatinya ada Al-Quran pasti tidak ada tempat untuk musik. Tidak ada tempat di hatinya untuk musik. Ustaz, ini kan masjid. Sama. Orang-orang sakit itu yang mendengarkan musik itu, jiwanya sakit. Bapak Ibu semuanya, saya kalau dengerin musik mau muntah saya betul. Kayak orang kena sihir denger Al-Quran mau muntah. Coba lihat orang-orang yang suka musik, ketika ada musik, apa yang terjadi pada dirinya? Gerak-gerak, kakinya pun gerak-gerak, tangannya, nanti lama-lama gini. Itu kan kerasukan juga ya. Iya, ada syaitan dalam dirinya. Nggak suka loh Pak. Nggak level banget sih dengerin lagu-lagu galau. Nggak level kalau udah sehat itu. Betul nggak? Coba Bapak udah sehat misalnya, kemudian dengerin orang yang lagu-lagu galau sekali. Nggak level rasanya. Nah ini dia, ya Bapak semuanya. Tadi apa hubungannya? Al-Quran ya. Bacakan Al-Quran selama 30 menit minimal setiap hari. Astagfirullah, kurang aja semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ceklah nanti HP-nya sebelum saya razia ya. Selanjutnya, baru terapi mandiri Ibu ya. Jadi memang terapi ruqyah, pahami terapi, kemudian terapi mandiri selama 30 hari insya Allah. Rasakan sensasinya. Ada yang bersembuh dari keempat, hari ke-7, hari ke-15. Ada yang sembuh 30 hari, ada yang sembuh 3 tahun, ya, ada yang 3 bulan, macam-macam. Ada yang tidak sembuh-sembuh karena memang tidak mau berubah-berubah dia. Ya. Baik, berikutnya adalah hijrah. Hijrah ini adalah tawaran. Kalau mau sembuh total maka hijrahlah. Kalau mau sembuhnya sebentar-sebentar nggak apa-apa, ruqyah mandiri saja. Ada setannya ruqyah mandiri, begitu ya. Ada setannya baca Quran, kalau nggak ada ya udah biarin aja Qurannya. Nanti ada setan lagi baca Quran lagi, itu orang tidak hijrah. Kalau mau sembuh total permanen maka hijrah. Itu barangkali konsep awal kita kemarin. Kalau ini sudah dijalani maka kalau ini sudah dilalui Bapak Ibu semuanya, maka roda kehidupannya akan berputar kembali. Karena sesungguhnya roda kehidupan itu terus berputar. Namun ada orang yang mendorongnya dengan kesembuhan dan keyakinan akan perputarannya, ada orang yang mendorongnya dengan keraguan-raguan, sehingga roda itu terus mendidihnya di bawah. Roda kehidupan itu terus berputar ya, ingat. Baik, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya bagaimana hakikat terapi suara. Kita sudah pelajari kemarin tentang ruh, jasad, dan jiwa. Yang sakit adalah jiwa, lalu berimbas kepada jasad. Yang nanti mati adalah jiwa. Ruhnya tidak mati, kemarin kemana? Dia diangkat ke langit, lalu dikembalikan ke dalam jasadnya di kuburan, dan dia mendapatkan kenikmatan, kesenangan atau kesengsaraan di dalam kubur sampai hari kiamat dan dihisab. Baik, itu dia. Nanti saat hari mahsyar, saat mahsyar, tibanya alam mahsyar, maka jasad kita akan kembali hidup kembali. Baik, Bapak semuanya. Selanjutnya kemarin tentang kolbu manusia. Di mana letaknya kolbu ini? Dalam dada manusia, dalam jantung manusia. Jadi secara ilmiah pun mereka menemukan bahwasanya dalam jantung secara biologis ini ada jantung spiritual. Kesehatan jantung spiritual ini mempengaruhi kesehatan jantung biologis. Kesehatan jantung biologis ini mempengaruhi ke seluruh tubuh manusia. Maka ingat, ada yang pernah mendengar sebuah hadis bahwasanya habatus sauda itu obat seluruh penyakit kecuali kematian. Kenapa? Habatus sauda ketika dimakan maka sifatnya hangat dan menghangatkan jantung, melancarkan sirkulasi darah sehingga seluruh penyakit bisa kembali normal. Seorang profesor di Kairo menyatakan bahwasanya ketika ada kadar habatus sauda dalam darah, maka bakteri-bakteri dan virus itu diam. Artinya jin pun membeku. Makanya Rasulullah benar. Ya, tapi semuanya ini dia sebuah kaidah. Kemudian kita juga kemarin sudah lihat bagaimana bahwasanya banyak orang peneliti dari barat mengatakan bahwa ada kekuatan yang bisa masuk ke dalam sel, ke dalam inti sel, ke dalam kromosom, ya, ke dalam DNA, ke dalam gen, dan mempengaruhinya. Dan mereka pun mengatakan bahwasanya ada sebuah kekuatan juga yang bisa masuk mengubahnya. Dan mereka mencoba mengeksplorasi dengan musik, dengan nyanyian, dengan suara alam, dan ternyata yang terbaik adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim dapat menghancurkan sel-sel kanker. Al-Quran Al-Karim bisa menghancurkan seluruh penyakit, bahkan penyakit-penyakit psikis semisal orientasi seksual yang salah.
homoseksual, lesbian, kemudian apa lagi ya? Transgender sama saja. Kemudian bipolar, ya itu seluruhnya akan hancur. Trauma, takut ular, takut tikus, takut jarum pentul, takut bubur, takut darah, takut ketinggian. Itu seluruhnya adalah gangguan psikis manusia yang disebabkan oleh syaitan. Bacakan Al-Quran berulang-ulang padanya maka akan hilang. Tadi dengan syarat setelah tazkiyah nafs. Ya, jangankan fobia kecil, adiktif narkoba pun bisa sembuh total 100%. Hanya dengan Al-Quran. Baik, bagi semuanya, dengan mempelajari konsep yang kemarin maka kita paham bahwa ruqyah ini pun bisa dilakukan melalui jarak jauh melalui telepon. Ruqyah bisa dilakukan melalui televisi. Ruqyah bisa dilakukan melalui radio. Ya, makanya saat ini saya memakai speaker agar suara saya terdengar ke belakang. Baik, bagi semuanya, cara bekerja, cara masuknya setan, mereka masuk ke dalam pori-pori tubuh yang terbuka, masuk ke dalam kolbu manusia, sehingga kolbunya kemudian menjadi sakit. Ya, kemarin ya, marahnya sedikit, tapi setan kemudian masuk menjadi meledak. Masuk ke dalam kolbu, mempengaruhi kolbu, menguasai kolbu. Kolbu ini atau perasaan ini mempengaruhi pikiran manusia, ya, pada layar. Kemudian pikiran manusia ini adalah kontrol seluruh gerak manusia. Makanya orang yang dirasuki setan ada dua gerakan yang tidak terkendali karena memang dikendalikan oleh setan di dalam kolbunya. Dan Bapak Ibu semuanya, otak manusia ini 88% sadar, 12%-nya tidak sadar. Nah ini dia, ketika manusia kembali kepada fitrahnya maka di dalam kolbunya ada keinginan untuk dekat dengan Allah, mempertahankan diri dan melestarikan diri sendiri. Kemarin pula kita sudah bahas tentang bagaimana Al-Quran bekerja menyembuhkan. Bagaimana Al-Quran bekerja menyembuhkan biidznillah ta'ala dengan 5 rahasia atau 5 syarat. Yang pertama, bacaannya harus dikeraskan. Yang kedua, disertai dengan niat. Yang ketiga, lakukan dengan teknik yang baik, teknik yang paling ampuh yaitu sesuai sunnah. Yang keempat, kenali kelemahan musuh. Dan yang kelima, hancurkan perisai di dalam diri musuhnya. Penghancuran perisai dalam diri musuh adalah proyek terbesar dalam program ruqyah, karena ini penghancuran rumah-rumah syaitan dan tubuh manusia. Adapun mengenali musuh di lapangan ini adalah bisa bertahap kita lakukan, karena semakin kita terjun semakin kita paham. Yang berikutnya, teknik yang ampuh ini adalah sesuai sunnah, nanti sebentar lagi akan kita peragakan di sini. Siap Bapak Ibu semuanya? Siap ya. Kemarin coba saya cek lagi bagaimana rasanya ketika melihat gambar ini. Nah, ya. Nah. Ada begini. Ya. Enak. Ya. Saya tanya kemarin saat di ruqyah bagaimana rasanya? Ada yang mau cerita nggak? Kok kayaknya baik-baik saja di sini. Tapi saya tidak terlalu yakin itu semuanya baik-baik saja. Bagaimana rasanya? Alhamdulillah kalau baik-baik. Pagi ini boleh coba lagi nggak? Sekali saja ya. Ya baik. Tapi harus jujur, mau nggak jujur dengan perasaannya? Kalau Bapak ingin nangis, nangislah. Kalau tidak mau nangis, ya sudah, diam saja. Apa yang dirasakan? Ada perbedaan nggak? Silahkan coba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu anṭaqana Allah qalu anṭaqana
الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Alhamdulillah. Baik, angkat lagi wajah-wajahnya. Bagaimana rasanya, ada perbedaan dari kemarin, Pak? Sedikit lebih tenang atau lebih rusuh dalam badannya? Lebih tenang. Alhamdulillah, bagus lah. Kalau begitu saya semakin yakin bahwa memang masyarakat di sini tidak bermasalah akidahnya, insyaallah.